Bismillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ala sidqi wal wafa wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Amma ba'd, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu jamaah salat maghrib Masjid Syabr Aminoto yang semoga Allah berkahi, semoga Allah rahmati. Pertama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kehidupan kepada kita dan masih memberikan kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat untuk bermajlis ilmu yang sebagian besar manusia tidak mendapatkannya. Salawat dan salam senantiasa tercurah pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita ikuti setiap langkahnya dan kita berusaha untuk menapaki setiap sunnah-sunnahnya, dan semoga kelak kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin jamaah semuanya yang semoga Allah berkahi, semoga Allah rahmati. Di tengah-tengah peperangan antara dua kubu besar di jagat raya, yang satu adalah di negara Israel, yang satu lagi di negara Iran. Dan kita yang ada di Indonesia menonton dengan bahagia, sebagaimana mungkin di zaman Rasulullah dulu ada dua peradaban yang saling berperang, dan pada waktu itu kaum muslimin merasa bahagia ya, antara Persia dan Romawi di zaman itu. Hari ini Iran itu ya dulunya Persia, dan Romawi itu diwakili oleh Barat ya, hari ini. Mereka saling berperang, dan ini kembali saling berperang. Tapi bukan itu pembahasan di malam hari ini. Ini sebagai informasi saja ya, dan mungkin nanti dibutuhkan oleh anak cucu generasi kita. Saya sampaikan kita butuh informasi tentang geopolitik yang terjadi di alam semesta ini, agar kita nanti bisa memetakan apa saja yang butuh disiapkan oleh generasi setelah kita ya, oleh generasi setelah kita. Di pekan yang lalu saya sudah mengajak Bapak Ibu hadirin untuk berpikir sejenak bagaimana orang-orang peradaban kaum muslimin di zaman keemasannya dulu itu mereka mampu untuk menjalankan peradaban itu dengan penuh dengan keilmuan. Dan salah satu rahasianya adalah di zaman itu tidaklah satu orang anak tumbuh kecuali di masa pertumbuhannya itu mereka hafal Quran ya, mereka memiliki hafalan Quran 30 juz. Jadi apapun prodinya itu mereka hafal Quran. Ada yang kedokteran, ada yang tafsir, ada yang
fisika, kimia, matematika, ya, tapi mereka hafal Quran. Itu salah satu rahasia yang hari ini masih menjadi PR kita kaum muslimin semuanya. Dan itu terjadi hari ini di Palestina, ya, di Gaza sana anak-anak sudah mulai disibukkan dengan hafalan Al-Quran, ya. Jadi itu beberapa informasi yang mungkin dibutuhkan untuk menyiapkan generasi-generasi kita yang akan datang. Kajian kita sebagaimana yang disampaikan di flyer kajian, yaitu tentang zikir pelepas kegelisahan atau kegundahan. Ada satu amalan yang dulu disampaikan oleh Nabi SAW, di mana amalan ini adalah untuk kita orang-orang beriman yang mungkin bisa jadi memiliki masalah yang besar di keluarganya atau di urusan pekerjaannya atau urusan di dunia ini, ya. Maka dengan zikir ini nanti yang tadinya sempit itu jadi luas, yang tadinya itu sulit itu jadi mudah. Sebagaimana sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan yang lainnya. Hadis ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an. Rasulullah bersabda, "Man lazimal istighfar," barang siapa yang senantiasa melazimi istighfar. Istighfar itu berarti ucapan astagfirullah, ya, astagfirullah, astagfirullah. Siapa yang melazimi istighfar, kata Rasulullah SAW, maka ja'alallahu lahu min kulli dayyikin makhrajan. Allah akan menjadikan setiap kesempitan yang ada itu menjadi jalan keluar. Akan diberikan oleh Allah setiap kesempitan itu jalan keluar, ya. Sebagaimana yang dulu pernah dilakukan oleh Nabi Yunus alaihissalam ketika beliau masuk ke dalam perut ikan dan kemudian beliau mengucapkan istighfar, ya, la ilaha illa anta, iya. Sebagaimana juga yang dulu Nabi Adam alaihissalam mengucapkan istighfar ketika beliau diturunkan oleh Allah dari surga, dari jannah, diturunkan ke dunia ini. Apa istighfarnya? Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Masalah-masalah yang kemudian ditimpa oleh para anbiya dahulu dari Nabi Adam, Nabi Yunus dan nabi-nabi yang lain, itu semua mereka memiliki kalimat-kalimat yang mengagungkan Allah, yaitu menunjukkan keinginan untuk kemudian meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan istighfar ini Bapak Ibu hadirin itu adalah berkaitan dengan keimanan, ya, berkaitan dengan keimanan. Kalau taubat itu berkaitan dengan identiknya dengan dosa, tapi kalau istighfar itu identiknya dengan keimanan, ya. Jadi kenapa orang istighfar itu bukan karena dosa, tapi kalau taubat itu biasanya berkaitan dengan perbuatan dosa. Orang berdosa, berbuat maksiat, baru dia taubat. Tapi kalau istighfar ini Bapak Ibu hadirin, dia tidak harus melakukan perbuatan maksiat dan dosa terlebih dahulu, ya. Jadi berkaitan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min kulli hammin farajan, dan dari rasa sedih, galau, rasa tidak nyaman di hati, sedang banyak tekanan, maka Allah akan memberikan kelapangan di dalam hatinya,
Ya, dan ini janji Nabi SAW yang orang yang senantiasa melazimi istighfar. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Inilah beberapa tiga hal yang dijanjikan oleh Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan yang lainnya, yang barang siapa melazimi istighfar, Allah Subhanahu wa taala yang tadinya sempit akan menjadi luas, yang tadinya sedih akan jadi bahagia, dan akan diberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Itulah kenapa di dalam Al-Quran, di dalam Quran surat Nuh ayat 10, 11 dan 12, Allah mengatakan fakultus taghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Ya, Nabi Nuh mengatakan kepada kaumnya pada waktu itu, fakultu, dan aku berkata, istaghfiru, mintalah ampun kepada Allah, innahu kana ghafara, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengampun. Ya. Dengan minta ampun tadi Bapak Ibu hadirin, ternyata Allah Subhanahu wa taala mengatakan yursilis sama alaikum midrara. Jadi istighfar itu tidak hanya untuk sekedar untuk tiga hal tadi itu juga, tetapi juga kalau ternyata kok lama sekali tidak hujan-hujan Bapak Ibu hadirin, itu perintah Rasulullah di dalam Al-Quran, perintah Allah itu untuk memperbanyak istighfar. Makanya ketika Nabi Nuh memerintahkan kaumnya untuk beristighfar, maka Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang ke-11 menyebutkan yursilis sama alaikum midrara, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan air hujan midrara dengan deras, ya. Dan air hujan itu diturunkan, ya, itu di malam hari, ya, air hujan yang diberkahi. Wa yumditkum bi amwalin, tidak hanya itu, tetapi Allah juga akan memperbanyak amwal itu harta benda. Jadi Bapak Ibu hadirin yang hari ini kekurangan dunia keuangan, salah satu jurus untuk memperbanyaknya itu adalah dengan istighfar. Banyak istighfar, ya. Wa yumditkum bi amwal wa banin, ya. Salah satunya juga dengan memperbanyak istighfar itu akan dipermudah untuk memiliki keturunan, ya, memiliki keturunan. Wa yaj'alakum jannati wa yaj'alakum anhara, dan Allah akan menjadikan nanti kelak di akhirat orang yang banyak istighfar itu adalah surga, ya, dijanjikan di akhirat dengan surganya yang mengalir di bawahnya adalah sungai-sungai. Ya, ini ada di dalam Al-Quran surat Nuh ayat 10, 11 dan 12. Beberapa testimoni kisah nyata yang disampaikan oleh beberapa asatidzah, oleh beberapa ustadz, salah satunya adalah kisah ketika ada orang di Mesir, Pak. Ada seorang profesor, dokter juga, dia ahli di dalam bidang kedokteran. Pada waktu itu di Mesir, beliau diundang untuk menghadiri sebuah seminar, ya, menghadiri sebuah seminar di suatu tempat yang membutuhkan waktu perjalanan cepat pada waktu itu. Akhirnya dia naik pesawat, beli tiket, ternyata ditunggu lama, cuaca tidak mendukung, ya, ternyata cuacanya pada waktu itu terjadi mendung, ya, hujan badai, dan ternyata pesawatnya ditunda pemberangkatan sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Akhirnya sang dokter ini untuk sampai ke sebuah daerah, ke sebuah kota di Kairo pada waktu itu dia meminta anak buahnya, karyawannya untuk mendapatkan mobil yang tercepat bisa sampai sana, mobil yang terbaik agar bisa tercepat sampai ke kota. Dan betul, ya, karena pesawatnya ditunda, akhirnya dia naik mobil luar. Nah,
setelah naik mobil itu ternyata qadarullah di tengah perjalanan mobilnya mogok. Ya, ternyata mobil mahal bisa mogok juga, Pak. Mobilnya mogok, akhirnya beliau nunggu di situ. Ternyata mogoknya ada satu rumah di situ, Pak. Yang rumahnya ini diisi oleh satu keluarga. Tahu ada mobil mogok di depan rumahnya, dihampiri sama seorang ibu-ibu dan dia mengatakan, "Pak, mobilnya mogok. Kalau misalkan membutuhkan kamar mandi, kami persilahkan untuk singgah di tempat kami." Kata ibunya tadi kepada Pak dokter tadi yang mau ngisi seminar tadi. Pada waktu itu dokternya mengatakan, "Oh iya, terima kasih." Tapi karena beliau belum ingin buang hajat, belum ingin pipis, akhirnya lalu begitu saja. Qadarullah, Pak, beberapa saat kemudian ternyata dokter ini ingin buang air kecil. Ya, akhirnya datang ke rumah tadi yang berada di pinggir jalan tadi. Dan ketika dia datang, assalamualaikum di situ, mau ke kamar mandi, melewati satu kamar. Yang di kamar itu ternyata ada seorang anak kecil yang sedang terbaring lemas. Ya, karena ada satu penyakit yang sedang menggerogoti anak tadi. Akhirnya dia lalu begitu saja masuk kamar mandi setelah buang hajat selesai. Kemudian menghampiri si anak tadi dan tanya sama ibunya, "Ini anak sakit apa?" Tuh, ditanya sama dokternya ibu tadi. Kemudian ibu tadi mengatakan, "Anak ini sakit ini dan itu." Gitu. Kata dokter tadi, ini harusnya sudah harus dibawa ke Kairo, ya, ke pusat kota, biar mendapatkan perawatan intensif. Terus kata si ibu tadi, "Saya sudah membawa anak ini ke Kairo atas dasar rujukan dokter setempat." Jadi itu sudah diperiksa, Pak, di dokter setempat, dokter daerah mungkin, terus dibawa ke dokter provinsi gitu kan. Nah, ini dokter daerah ini merujuk memberikan rujukan untuk ketemu dengan dokter yang ada di Kairo tadi. Dan ibunya sudah datang ke sana, sudah 2 kali tidak ketemu dokternya. Padahal sang ibu nggak tahu kalau yang mobilnya mogok itu dokter, Pak. Dan dokter juga ya tidak tahu siapa itu ibu tadi. Nah, ternyata si dokter itu nanya lagi, "Lah siapa? Dokter siapa yang kamu beri, yang dirujuk, yang jadi rujukan oleh dokter yang ada di sini?" Namanya disebutkan, dokter ini, Pak. Dan kebetulan ternyata dokter itu adalah dokter yang mobilnya mogok tadi. Ya, dia mau dek itu, Pak. Nah, tapi dia nggak ngomong, "Oh, itu saya." Enggak. Enggak ngomong gitu. Akhirnya terus, "Oh gitu." Lalu begitu saja, akhirnya dia dijemput oleh tim ya yang mengadakan seminar tadi. Setelah dijemput, datang ke seminar, selesai seminar, dia ngutus orang untuk jemput anak tadi untuk diobati di Kairo. Ya, diobati di Kairo. Setelah operasi selesai, sembuh, akhirnya si dokter ini kemudian bingung sama ibunya tadi. Ditanya ibunya, ya anaknya ini ditanya sama ibunya, ditanya, "Ini Bu, ini amalan apa yang jenengan lakukan kok sepertinya kok anaknya bisa sehat kembali gitu kan dengan seperti ini begitu." Kata ibu tadi, "Saya tidak punya amalan apapun kecuali satu, setiap waktu itu saya senantiasa zikir dengan istighfar." Ya, zikir dengan istighfar, astagfirullah, astagfirullah begitu, Pak. Itu ternyata dokter yang mau seminar harusnya naik pesawat, pesawatnya nggak jadi naik, akhirnya naik mobil pribadi yang terbaik. Mobil pribadi terbaik ternyata mogok di depan rumah dan dia akhirnya kebelet pipis, Pak, ceritanya. Gara-gara istighfarnya ibu tadi. Hampir sama dengan testimoni yang diberikan oleh Imam Ahmad bin Hambal. Di zaman Imam Ahmad bin Hambal itu tiba-tiba, singkat cerita, Imam Ahmad bin Hambal pingin ke suatu daerah. Ya, enggak tahu dia, Pak. Tahu-tahu kok tiba-tiba pingin ke daerah tersebut gitu. Ya, pingin ke daerah tersebut dan dia nggak tahu apa yang dilakukan. Sampai kemudian ketika sampai di daerah tersebut,
waktu itu sudah malam hari dan dia tidak tahu harus menginap di mana. Ya, kayak kita ketika safar itu Pak, kalau sudah kemalaman aduh bingung nginep di itu kan, di pinggir jalan nggak ada. Solusinya biasanya kemana Pak? Ke masjid. Ternyata di zaman Imam Ahmad juga sama. Hanya saja waktu itu di pemerintahannya Imam Ahmad bin Hambal ternyata ya ada aturan masjid tidak boleh digunakan untuk tidur. Ketika Imam Ahmad bin Hambal datang ke masjid tadi ternyata dimarahi sama takmirnya Pak. Ya, dimarahi sama tadinya ya dimarah-marahi sama takmirnya. Sehingga beliau waktu itu tidak punya penginapan, ya, tidak punya tempat untuk menginap, ya, sehingga beliau terlunta-lunta di pinggir jalan. Nah, setelah terlunta-lunta ternyata dilihat oleh bapak-bapak ini seorang pedagang, ya, pedagang roti, ya. Kelihatan itu orang kok sendirian gitu. Akhirnya ditanya, dari mana? Saya dari sana. Keperluannya apa? Dia sendiri nggak tahu Pak, saya tiba-tiba ke sini itu. Kata Imam Ahmad bin Hambal, lah tempatnya di mana tempat tinggalnya? Belum ada. Ya udah ikut aku ke rumah. Singkat cerita begitu Pak. Nah, ketika ikut ke rumah, si Imam Ahmad bin Hambal ini ngamati bapaknya ini Pak. Ya, bapaknya ini itu selalu mengucapkan istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Terus misalnya dibahasai dengan istighfar. Kalau diajak ngobrol tapi enggak berhenti istighfarnya, ya. Astagfirullah, astagfirullah, ngobrol lagi gitu. Tapi senantiasa gini, sampai mengadon roti ketika pagi hari itu ngadon roti begini itu mengucapkan istighfar terus. Astagfirullah, astagfirullah gitu, ngadon roti itu Pak. Kemudian kata Imam Ahmad bin Hambal karena dia seorang yang berilmu, ditanya bapaknya tadi, Pak, jenengan zikir dengan istighfar begitu itu apa yang jenengan dapatkan? Kata Imam Ahmad bin Hambal. Kata beliau, setiap kali saya berdoa, ya, kata bapak tadi, setiap kali saya berdoa itu Allah pasti langsung kabulkan. Ya, setiap kali aku berdoa Allah langsung ngabulkan. Kecuali satu katanya, kata bapak tadi. Apa itu? Kata Imam Ahmad bin Hambal. Kata bapak tadi, saya itu ingin ketemu dengan Imam Ahmad bin Hambal itu Pak. Akhirnya si Imam Ahmad bin Hambal ngomong, doamu sudah dikabulkan. Di zaman itu nggak ada medsos Pak, nggak ada WA, nggak ada Instagram, nggak ada Facebook. Ya. Jadi nggak tahu Imam Ahmad bin Hambal itu siapa, orangnya kayak apa, nggak tahu. Cuma terkenal saja. Oh, itu Imam Ahmad bin Hambal, ada ulama itu di sana. Begitu terkenal begitu. Dan beliau dengar cerita-cerita ketok tular di zaman itu kemudian pingin ketemu gitu. Dan saat itu beliau berdoa pingin ketemu dengan Imam Ahmad bin Hambal. Ternyata dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah ya kenapa Imam Ahmad bin Hambal itu ternyata sampai diusir dari masjid, terlunta-lunta di jalan, kelaparan ya. Ternyata gara-gara istighfarnya orang tukang roti tadi. Kadang kita juga merasakan gitu Pak. Kalau jenengan cermati kegiatan kita, ya aktivitas kita, itu kadang seperti itu. Ya, kadang seperti itu kita dapati ternyata kok tiba-tiba kita mau kemana, ternyata nolong orang di situ. Ya, nolong orang. Ada dompet di sini Pak, ya ada dompet, ada uang di dompet kita. Tiba-tiba kita naik sepeda, sepedanya bocor. Ya, sepeda ontelnya bocor Pak. Jadi mungkin bisa jadi kalau nanti dengan naik sepeda ontel atau naik sepeda motor atau naik mobil kok bocor Pak, itu bisa jadi karena istighfarnya tukang tambal ban. Ya, nanti ditanya itu tukang tambal ban, aku kok bocor nengke-nengke, kenapa? Amalan apa yang kamu lakukan? Ya, bisa jadi begitu. Ya, ternyata di dompet kita itu ada rezekinya tukang tambal ban. Ya, nanti coba ditanyakan tentang itu semua. Jadi itu beberapa testimoni yang kemudian dihadirkan di dalam sirah-sirah para ulama ya tentang istighfar.
istighfar. Kalau ditanya tadi apa perbedaan taubat dengan istighfar? Kalau taubat itu identiknya dengan perbuatan dosa, kalau istighfar itu berkaitan dengan keimanan. Jadi kalau kita betul-betul meyakini, maka istighfar ini dijadikan sebagai zikir harian, ya, dengan itu. Maka ada 3 tingkatan Pak, orang beristighfar itu ada 2 tingkatan. Yang pertama, tingkatan pertama adalah orang yang beristighfar saat sedang sulit maupun sedang lapang. Ini tingkatan pertama. Jadi orang istighfar itu ketika bahagia juga istighfar, ketika lagi lapang istighfar, ketika lagi memperbanyak istighfar, ketika sempit pun istighfar, ya. Ketika sempit pun istighfar. Makanya Nabi Yunus itu adalah tipe yang pertama ini, ya. Jadi kalau orang ketika lapang istighfar, sempit istighfar, suatu saat dapat ujian dari Allah, dapat satu musibah, itu hatinya sudah tenang dulu. Dia akan menghadapi ujian itu dengan dalam keadaan tenang. Itu kalau melazimi istighfar, baik dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang. Jadi sudah siap dulu hatinya, mentalnya sudah siap dulu. Ini yang pertama, tingkatan pertama. Tingkatan yang kedua adalah orang yang beristighfar saat kemudian sedang kesulitan. Ya, kalau sedang luas, sedang lapang begitu dia tidak istighfar. Ya, tapi kalau sedang sempit, susah, di rumah ternyata bertengkar dengan istri, dengan anak, enggak orang bagus, nah, coba istighfar. Ya, itu ada seorang bapak-bapak. Ya, ada seorang bapak-bapak, ini cerita realitas Pak. Ada seorang bapak-bapak itu kalau bertengkar dengan istrinya di rumah, bertengkar dengan istri dan keluarganya di rumah, itu dia pergi ke masjid Pak. Pergi ke masjid, kemudian sholat mutlak 2 rakaat, kemudian istighfar. Ya, astagfirullah, astagfirullah, begitu sampai banyak, mungkin sampai ratusan, sampai 200 atau sampai berapa. Kemudian pulang itu Pak, istrinya sudah adem. Ya, istrinya sudah tidak marah-marah lagi, sudah seperti lupa. Ya, nanti ini bisa dipraktekkan ya bapak-bapak ya. Kalau marah sama istri atau di rumah sedang tidak enak sama siapa begitu, istighfar yang banyak. Nanti ketemu sudah insya Allah sudah dalam keadaan yang berbeda. Ya, nanti ibu-ibu juga bisa saling mempraktekkan, bojoku kok juengalan terusnya ngopo ya, istighfari wae. Diistighfari saja. Jadi itu testimoni yang ada di sirah ya para ulama dan realitas kehidupan orang-orang. Sehingga pada waktu itu sang dokter itu akhirnya menyampaikan seminar ini ke tempat-tempat lain Pak. Ya, ke tempat-tempat lain disampaikan ya tentang babakan istighfar ini. Inilah beberapa hal yang disampaikan oleh Nabi SAW yang berkaitan dengan istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau taubat itu biasanya diawali dengan kemaksiatan. Diawali dengan satu kemaksiatan. Makanya kalau orang bertobat itu ada syaratnya. Tapi kalau orang istighfar itu tidak punya syarat, Pak. Ya, orang taubat itu karena dosa, karena maksiat yang dia lakukan, baru kemudian dia bertobat. Tapi kalau istighfar tidak didahului dengan dosa, ya, tidak harus maksiat, ya, tetapi ini bisa dilakukan kapanpun, di waktu luang, di waktu senggang, di waktu sempit, di waktu susah maupun di waktu senang, bisa dilakukan istighfar. Tapi kalau taubat, itu ada syarat-syaratnya, ada rukun-rukunnya. Ya, syaratnya ada 4 yang biasa saya sampaikan ya. Ini disampaikan Imam Nawawi di muqaddimahnya kitab Riyadhus Shalihin. Bapak Ibu masih ingat syarat yang pertama? Apa syarat yang pertama Bapak Ibu hadirin? Aku pingin taubat, caranya piye ya? Ya, bolehkah sholat taubat 2 rakaat cukup? Iya, menyesal. Ya, menyesal. Berhenti. 2, punya i'tiqad kuat untuk tidak mengulangi lagi. 3, ini syarat 3 ini harus ada.
Kalau yang keempat, syaratnya berkaitan dengan orang lain. Ya, kalau dengan orang lain Bapak Ibu hadirin, maka kita harus minta ridhonya. Ya, minta ridhonya, minta maaf, minta kerelaannya terhadap apa yang pernah kita lakukan kepadanya, baik itu kezaliman maupun yang lainnya. Jadi ini syarat-syarat untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan biasanya taubat itu digugurkan, tidak akan gugur kecuali dengan taubat. Ya, kecuali dengan taubat. Kalau wudu, orang wudu, setiap tetesan wudu itu jatuh Pak dari kuku-kuku kita, itu akan menghapus dosa-dosa kecil. Ya, dosa-dosa kecil. Tapi kalau untuk dosa al-kabair, dosa-dosa besar itu harus melewati syarat-syarat tadi. Bagaimana kalau kemudian orang sudah bertobat kok melakukan maksiat lagi Pak? Sudah tobat ini, ternyata aduh jatuh lagi nih, maksiat lagi nih Pak. Kira-kira gimana Pak? Apa yang harus dia lakukan? Tobat lagi. Tobat lagi. Iya, tobat lagi Pak. Berarti yang penting syarat 3 ini, 4 ini harus dilalui. Menyesal, berhenti, punya iktikad kuat untuk tidak mengulangi lagi. Alhamdulillah, sudah selesai. Hari besok lagi Pak. Gimana ini Pak? Taubat lagi. Loh, tidak ada jalan yang lain loh Pak. Tidak ada jalan yang lain. Coba kalau orang sudah terjerumus dalam maksiat, itu dia tidak ada jalan lain kecuali bertobat sama Allah. Walaupun ada yang mengatakan tobat sambal. Tobat sambal. Pedes ini Pak, pedes. Wah, pedes sepor ini. Tapi ya masih lagi gitu loh. Ya, masih lagi. Pedes tapi masih lagi. Tapi memang begitu Pak. Tidak punya jalan lain kecuali harus begitu. Makanya di dalam hadis Abu Dzar yang pernah saya sampaikan ketika diutus oleh Rasulullah SAW ke dakwah untuk ke Yaman itu, nasihatnya Rasulullah adalah ittaqillaha haitsu makunta. Bertakwalah kalian dimanapun kalian berada. Kalau sudah kita berusaha untuk bertakwa, sudah berusaha untuk menjaga, kok ternyata masih kebobolan Pak. Ya, masih kebobolan. Wa'at bi sayyi'atal hasanata tamhuha. Maka nasihat yang kedua Rasulullah adalah, kalau kok masih kamu sudah berusaha bertakwa kok ternyata bocor lagi, jatuh dalam lembah kemaksiatan lagi, maka ikuti kemaksiatan tadi dengan kebaikan. Ya, dengan kebaikan tamhuha. Maka kebaikan tadi itu akan menghapus kemaksiatan tadi. Itu prinsipnya di situ. Artinya apa? Kadang ada orang memang Pak sudah berusaha untuk taubatan nasuha, syarat-syarat dan rukun-rukunnya semua sudah ditegakkan, tetapi ternyata terjerumus dalam kemaksiatan yang sama. Ya, karena kadang kita itu Pak, dampak maksiat itu ada yang dampaknya berkurang, ya, tetapi masih ada dampaknya. Ada yang hilang sekali dampaknya. Ya, salah satu yang dampak maksiat yang maksiatnya itu masih yang dampaknya itu masih nyata, masih ada, tetapi orangnya sudah bertobat, mungkin juga sudah diampuni oleh Allah. Salah satunya adalah taubatnya orang berzina. Orang berzina itu Pak, walaupun dia sudah bertobat kepada Allah dan tobatnya diterima oleh Allah, tetapi dampak dari maksiat ini akan terus, ya, seumur hidup. Itu orang berzina. Mohon maaf ya, contoh laki-laki dan perempuan berzina, kenal, belum nikah nih, belum qabil tuh, punya, tahu-tahu hamil, anaknya perempuan atau laki-laki, anaknya perempuan katakan. Setelah anaknya perempuan ini kemudian anaknya lahir, ya, orangnya sudah bertobat, sudah ikut ngaji, sudah ikut taklim, ya, yang tadinya tidak pakai jilbab, jilbabnya sudah menutup aurat, ya, sudah ditutup auratnya. Laki-lakinya juga sama, yang tadinya tidak pernah ngaji, sholat jamaahnya kendel,
ngajinya juga kendel, taklimnya juga kendel Pak, ngaji. Tapi ada memang satu dampak itu perbuatan zina itu sampai kemudian dia besar, dia walaupun sudah bertobat Pak, anaknya tumbuh dewasa, perempuan, sudah tumbuh dewasa, usia SD, SMP, SMA, sudah kuliah S1, ternyata kenal seorang ikhwan, pingin menikahkan bapaknya. Pak, saya pingin nikahkan anak perempuan saya, baru wisuda kemarin Pak, saya pingin tolong carikan ikhwan, carikan laki-laki yang solih Ustaz, gitu misalkan. Akhirnya dicari itu Pak, yang salih tadi. Nah, ketika kemudian mau akad, dikumpulkan bapak ibu, ya bapak ibunya dikumpulkan dari pihak wanita. Kemudian nanti penghulunya akan mengatakan, Pak mohon maaf, ini bapak antara kelahiran anak dengan kelahiran anak dengan pernikahan jaraknya terlalu dekat, jadi bapak nanti tidak bisa menikahkan putrinya bapak, nanti pakai wali hakim, begitu. Itu dampaknya Pak. Orangnya sudah tobat, sudah diampuni oleh Allah, bisa jadi sudah Pak, tapi dampaknya terus sampai situ. Apakah masih ada dampak yang lain? Ternyata anaknya sudah punya anak, berarti dia sudah punya cucu, dia sudah punya generasi, cucunya sudah besar, bapaknya sudah sepuh, sudah tua, bapaknya meninggal dunia. Setelah meninggal dunia, anak tadi Pak itu tidak berhak mendapatkan warisan dari bapak tadi, ya, tidak berhak mendapatkan warisan dari bapak tadi. Ini salah satu dosa kabair, dosa besar yang Allah masih memberikan dampak di dunia. Insya Allah Pak, kalau ini dijalani dengan kesabaran, dijalani dengan terima, dijalani dengan penuh kesadaran, di akhirat tidak akan diazab oleh Allah, ya, tidak akan diazab oleh Allah. Saya ketemu pemuda-pemuda di zaman sekarang itu Pak ya, walaupun saya juga masih muda, itu ada beberapa orang ngomong gini, dia udah kenal cewek, ini cowok cewek Pak, cowok cewek kenal. Cowoknya ini dia dapat panggilan kerja di luar negeri, baik itu entah itu berlayar gitu kan, ke mana, ke Amerika atau kemana begitu. Nasihat dari kawan cowoknya ini Pak, dia ngomong gini, kamu mau ke luar negeri, itu cewekmu diisi dulu biar nggak diambil orang lain. Nasihatnya begitu Pak. Paham nggak maksudnya diisi Pak? Pada waktu itu saya nggak paham kan maksudnya diisi apa itu begitu ya, satu angkatan sama saya, mungkin dia lihat saya, nggak apa-apa. Jadi dia ngomong gitu, diisi dulu gitu Pak. Saya mikir dulu waktu diisi ya apa, nggak mudeng saya Pak, loh kok ada pikiran begitu gitu loh. Bisa jadi Pak, langkah yang keliru tadi dia tidak tahu ilmunya, dampaknya tidak tahu, ya, dampak dan konsekuensinya itu berat sampai seumur hidup dia nggak tahu karena tidak mengilmui. Nah, tapi nanti kalau kemudian dia sudah mulai belajar, sudah mulai tahu, sudah mulai memperbaiki diri begitu, kita tetap tolong dia, tidak boleh kemudian kita merendahkan, mencaci, memaki, merendahkan. Kenapa? Karena moyok itu biasanya mondok, ya, biasanya mondok. Kalau ada orang bermaksiat, jangan membantu setan untuk membantu setan untuk menjerumuskan dia dalam kemaksiatan yang lain. Tapi kita angkat dia, kita support dia. Oh, ini langkah yang kurang tepat, diperbaiki, begitu. Kita kasih nasihat, harusnya begitu Pak. Itu beberapa dampak. Dan kata Rasulullah SAW, ada dua dosa, ya, nau'ani ajilani, ya, dua dosa yang dosanya itu langsung cash di dunia, ya, dosanya langsung cash, tidak nunggu di akhirat. Di dunia dapat, di akhirat dapat. Dua, satu adalah kezaliman, dosa zalim,
Dolim kepada orang lain. Dolim itu pengertiannya kalau di dalam Kamus Bahasa Indonesia KBBI itu menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Sepatu dipakai di kepala, misalkan peci dipakai untuk, nah itu menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Sama ya, kadang kita menyikapi orang lain itu tidak pada sikap yang pas, Pak, itu juga kedoliman ya. Maka orang yang dolim kepada saudara yang beriman itu cash di dunia, juga nanti di akhirat kalau dia tidak bertobat. Cash di dunia, langsung dibalas di dunia ya. Kedoliman apa saja, kedoliman ngece misalkan, Pak ya, dolim ngece itu langsung cash di dunia, Pak. Makanya dulu pernah saya ceritakan kisahnya Ibnu Sirin yang mengatakan ketika beliau bangkrut soal dagangannya dan dimasukkan ke dalam penjara gara-gara utang yang menumpuk tidak bisa nyaur utang ya, Ibnu Sirin mengatakan dosaku ini hari ini ya, dampak dosaku ini itu aku lakukan 40 tahun yang lalu. Ketika ada seorang yang beriman, saya katakan, saya manggil dia dengan sebutan hai si bangkrut, ya muflis, ya muflis gitu. Ya muflis ta'al huna, hai orang yang bangkrut kesini. 40 tahun, Pak, kemudian Ibnu Sirin bangkrut, cash langsung, dosa kedoliman. Ini yang pertama. Yang kedua adalah ukukul walidain, dosa ukuk. Ukuk itu artinya durhaka kepada kedua orang tua, durhaka kepada kedua orang tua kita ya. Di dalam buku Raij karangan Ustadz Umar Meta itu di sana disebutkan salah satu rukun keberlimpahan itu ada 5, salah satunya itu, Pak, yang kedua itu adalah berbakti kepada kedua orang tua ya, berbakti kepada orang tua. Kemarin sudah kita bahas ya, yang bab ke-1, 2, 3 itu ya, dan ini yang keempat, bab tentang istighfar ya, berkaitan dengan istighfar. Jadi kepada kedua orang tua itu betul-betul harus jangan sampai menyakiti ya, berusaha untuk jangan sampai tersakiti orang tua, karena aji Pak orang tua itu. Ibnu Abbas sampai mengatakan ada 3 hal yang tidak boleh dipisahkan, satu paket amalan ini tidak bisa dipisahkan. Yang pertama adalah iman kepada Allah itu tidak bisa dipisahkan dengan iman kepada Rasul. Makanya wa atiullaha wa atiur rasul, taatlah kepada Allah dan taat kepada Rasul. Yang kedua itu adalah sholat itu tidak akan diterima oleh Allah kalau tidak disertai dengan zakat ya, sholat dengan zakat. Yang ketiga, bersyukur kepada Allah itu tidak akan diterima kecuali setelah dia bersyukur kepada kedua orang tuanya. Ini 3 amalan yang tidak akan diterima kecuali ketiganya ini ada satu paket ya, iman kepada Allah, iman kepada Rasul, sholat dengan zakat, bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada kedua orang tuanya. Karena waktunya habis, insya Allah kita lanjutkan waktu yang akan datang. Semoga Allah memberikan kesempatan dan melimpahkan keberkahan kepada kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.